Indramayu, fokus Pantura, konsentrasi penanggulangan sampah yang tengah digalakan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui program pengadaan Pusat Daur Ulang (PDU) dan Bank Sampah Induk (BSI), sepertinya belum terimplementasikan secara maksimal. Pasalnya keberadaan PDU dan BSI yang didirikan pada pertengahan tahun 2020 di Desa Sumbermulia, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, dengan menelan anggaran miliaran rupiah alokasi APBN, memasuki tahun kedua pengelolaannya masih belum optimal bahkan nyaris terbengkalai. Kendati beberapa bulan lalu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Indramayu menginstruksikan agar PDU dan BSI tersebut harus berjalan, hal itu dimaksudkan untuk meminimalisir volume sampah, di mana hasil pengelolaan sampah di PDU sebanyak akan terjadi penurunan sampah hingga 70% dengan residu 30%, dengan begitu maka akan menekan penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir TPA. Dan gedung PDU tersebut adalah bangunan milik negara, BMN, sehingga peruntukannya bukan bagi warga setempat saja melainkan untuk warga Kecamatan Haurgelis. PDU ini adalah BMN, peruntukannya bukan untuk warga setempat saja, untuk itu PDU dan BSI harus berjalan guna menekan distribusi sampah ke TPA, ujar Kadis LH Kabupaten Indramayu A.F. Surahman, saat itu. Atas kondisi tersebut, Kasih Penanganan Sampah DLH Indramayu, Dedi, melakukan monitoring kondisi PDU yang berada di Desa Sumbermulia tersebut, yang saat ini usianya sudah memasuki tahun kedua, Jumat tanggal 23 Juli tahun 2021. Dedi mengatakan, kondisi yang ada saat ini akan dijadikan bahan laporan kepada pimpinan yakni Kadis LH guna dilakukan evaluasi, terkait pengelolaan sampah yang dilakukan oleh karyawan yang ada di PDU Sumbermulia. Sejumlah 11 orang yang terbagi dua tim, yaitu tim lapangan dan tim pengelolaan. Dinas Lingkungan Hidup, kami dalam rangka monitoring kondisi PDU di Desa Sumbermulia. Nah, ini tadi udah saya lihat, ada karyawan juga berjalan, tapi belum optimal. Nah, kondisi seperti ini nanti akan saya laporkan ke Bapak Kepala Dinas sebagai penunggu kebijakan. Insya Allah dijadwalkan barangkali hari Selasa nanti kami dengan Bapak Kepala Dinas akan melakukan tinjauan ke lokasi seperti ini, Insya Allah. Karena hari Selasa, Pak? Karena hari Selasa, Insya Allah. Ini sampaikan ke Pak Kadis juga nanti barangkali. Untuk sekarang ini Pak, untuk tinjauannya apa aja Pak? Tadi saya lihat karyawan pertama ya yang kerja, ada 11 orang yang kerja, ada yang di lapangan dan di dalam gitu, ada sebagian yang memilah. Gitu. Oh, berarti konteksnya di sini sudah mulai ada aktivitas Pak ya? Iya, tadi saya lihat ada aktivitas Pak. Bisa dilihat tuh ada karyawannya juga kan. Sekarang lagi istirahat barangkali seperti itu. Di tempat yang sama, Ketua Pengurus BSI PDU Rapih Mulya Mandiri Haurgelis, Haji Rokman, mengatakan pengelolaan sampah di PDU sebenarnya sudah berjalan, seperti pemilahan sampah dan pengangkutan sampah dari masyarakat, hanya saja tenaga kerja yang ada belum mendapatkan pelatihan khusus tentang teknis pengelolaan yang baik, sementara sampah dari masyarakat sebagian besar terdiri dari material kotor sedangkan sampah non-organik yang memiliki nilai jual untuk membantu operasional, sudah terambil oleh para pemulung. Ya sudah berjalan berarti ini tahun kedua. Ya dapat bantuan tenaga dari sana untuk memilah dan kebetulan sampah yang masuk ke sini tuh sampah-sampah kotor. Jadi sampah-sampah yang non organiknya sudah diambilin dulu sama pemulung. Jadi di sini keduman kebagian sampah-sampah yang organiknya gitu. Secara global itu apa sih Pak kendalanya? Sebenarnya kendalanya satu, kita tuh perlu dari pengurus pengen ada pembelajaran. Ya kalau kata orang ya kita mah sekolah lah. Kita perlu pendidikan dasar-dasar masalah apa sih pengolahan sampah yang supaya kita maju kan begitu.
Sementara, salah satu pengurus BSI PDU Haurgelis, Irfan Nur Hakim, mengatakan, di beberapa bulan awal sekitar 2,5 bulan dibuka kembalinya PDU sistem sudah berjalan dengan baik, namun sekitar 2 bulan terakhir terjadi penurunan secara drastis yang kendalanya adalah pada sistem kepemimpinan, dan untuk pengelolaan BSI itu sendiri sebetulnya tidak membutuhkan sosok bos, melainkan yang dibutuhkan adalah figur seorang pemimpin. Sehingga bukan hanya sebatas memberikan perintah, melainkan mampu mengayomi pula, mengingat pada pengelolaan baik PDU maupun BSI dibutuhkan inovasi-inovasi yang lebih tepat, termasuk status PDU sendiri apakah milik Pemda atau Pemdes. Kalau di bulan-bulan pertama, kedua, sampai dengan 2,5 bulan awal dibuka kembalinya PDU, bisa dibilang ada penaikan karena adanya sistem mulai berjalan, dari pemilahan, pengolahan itu sudah mulai ada. Nah, namun di bulan-bulan sekitar 2 bulan terakhir ini memang dirasa penurunannya sangatlah drastis, baik itu dari segi pengolahan, dari segi pengangkutan sampah di masyarakat, baik itu kinerja di dalamnya, pemilahannya sih saya lihat sebenarnya dari segi kepemimpinan sih Pak. Dari segi kepemimpinannya itu memang sebenarnya di PDU itu yang dibutuhkan. Saya juga sempat ngobrol juga sama pengurus-pengurus yang lain, memang yang dibutuhkan di PDU itu bukan sosok bos, tapi memang sosok pemimpin yang memang benar-benar bisa mengayomi karyawannya, saling mengerti karyawan juga, bukan hanya sekedar perintah dan butuh inovasi-inovasi juga. Aset PDU sendiri ini status legalitasnya itu masih belum, bisa dibilang masih belum jelas. Jadi aset PDU ini milik Pemdes ataupun milik kecamatan ataupun milik Pemda, itu memang masih belum ada kejelasan.